Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-60. Tafsir Al-Qur'an dari tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, pukullah batu dengan tongkatmu, maka memancarlah 12 mata air. Akhirnya tiap-tiap kabilah, tiap-tiap kaum suku yang ada di dalam Bani Israel bisa minum dan mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang telah Allah berikan, dan janganlah kalian berkeliaran di bumi dengan berbuat dosa-dosa. Allah mengingatkan kepada Bani Israel akan nikmat yang telah diberikan kepada mereka berupa terkabulnya permintaan Nabi Musa alaihi salam akan air, yang tentu itu adalah sangat sulit didapatkan di Timur Tengah saat itu, di padang pasir, di negeri yang gersang. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan bagi mereka dengan Allah memberikan air bersih. Air itu keluar melalui batu yang memancar 12 mata air. Maka akhirnya setiap suku dari Bani Israel pun memiliki mata air untuk minum. Allah berfirman, makan dan minumlah. Makanlah mana dan salwa, dan minumlah air yang telah Allah genangkan bagi kalian tanpa kalian bersusah-susah mencarinya. Beribadalah kepada Allah yang telah memberikan kepada kalian kenikmatan tersebut, dan janganlah kalian berbuat kemaksiatan di bumi dengan berbuat dosa-dosa. Maka janganlah nikmat diganti dengan kalian dosa. Para mufassir berpendapat bahwasanya jenis batu yang keluar 12 mata air apakah merupakan batu jenis tertentu ataupun bukan. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin, dan ingatlah ketika Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak sabar jika hanya makan makanan satu jenis ini saja. Padahal Allah telah memberikan makanan mereka, makanan yang lezat. Mereka berkata, mohonkanlah untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu agar mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur, timun, bawang putih, kacang, bawang merah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata, apakah engkau ingin mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang buruk, yaitu makanan mana wasalwa yang telah Allah berikan kepada kalian? Kalau itu keinginan kamu, tentu kamu merugi, tapi pergilah kamu ke kota, pasti kamu akan mendapati hal tersebut. Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat yang Allah turunkan kepada mereka berupa mana wasalwa. Akan tetapi mereka bosan terhadap makanan tersebut. Maka mereka bahkan berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, kami tidak tahan dengan makanan satu saja ini. Maka mohonlah kepada Allah Tuhanmu, kata mereka Bani Israel, agar Allah menurunkan sayur, timun, bawang putih, kacang, bawang merah. Padahal mereka telah diberikan makanan yang lezat mana wasalwa. Mereka dahulu ketika tersesat di padang Sahara, padang pasir, biasa memakan kacang, bawang merah, sayur.
Maka inilah bagaimana mereka mengganti yang lebih baik dengan sesuatu yang buruk, yang lebih rendah. Mereka tidak bersyukur kepada Allah, kepada apa yang telah Allah turunkan. Maka mereka diperintahkan oleh Nabi Musa, jika demikian tinggallah kalian pergi ke kota. Di sana kalian akan mendapati makanan-makanan yang kalian inginkan, makanan yang sepele sebenarnya. Mengapa kamu meminta sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik, yaitu manna wa salwa yang turun dari Allah? Ternyata sebenarnya permintaan mereka itu hanyalah untuk kesombongan, kesenangan tanpa adanya kepentingan.